Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian salat dan wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita pada Allah, selawat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peserta didik sekalian, kelas 9 di madrasah dimanapun berada. Kita akan mengulas sampai tuntas nantinya untuk kesiapan kita dalam mengikuti ujian madrasah, ujian akhir madrasah di kelas 9. Insyaallah akan dilaksanakan nanti sehabis Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kemudian nanti kita mempelajari khususnya saya ampu pembelajaran fikih, ya, pelajaran fikih yang ada di kelas 9. Nantinya akan menjadi acuan dan juga menjadi suatu pemahaman, pendalaman, dan juga menjadi suatu modal untuk menjawab soal-soal yang keluar nanti pada ujian akhir madrasah. Maka dari itu disimak baik-baik, diamati baik-baik, dan boleh diulang beberapa kali nantinya untuk dicerna dan dianalisa soal-soal dan jawaban-jawaban yang ada di sini. Khususnya pembelajaran fikih. Ya, baik, kita akan mengupas tuntas tentang kisi-kisi soal yang bakal keluar nanti pada ujian akhir madrasah. Yang pertama adalah akan keluar nanti tentang materi di kelas 1, 2, dan di kelas 3 tingkat madrasah sanawiyah. Atau kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Itu semua materi pelajaran akan diambil untuk dibuat suatu pembahasan soal. Nah, di sini kita lihat contoh pembelajaran fikih mengenai tata cara bersuci daripada najis dan hadas. Ya, dari secara najis dan hadas itu materi di kelas 1 ya, materi di kelas 1 ada najis, ada hadas ataupun ada hadas, bersuci daripada hadas dan najis. Nah, untuk bersuci daripada hadas dan najis, kita juga perlu telusuri dan analisa hadas itu terbagi 2. Hadas besar dan hadas kecil. Kemudian tata menyucikannya, tata cara menyucikannya. Kemudian ada najis. Ada najis yaitu najis berat, najis pertengahan, dan najis ringan. Dan juga tata cara menyucikannya. Kalau itu dapat dipahami, insya Allah model apapun keluar soal nanti kalian bisa memahaminya dan juga bisa menjawabnya, insya Allah. Baik, yang pertama kita lihat adalah hadas. Hadas terbagi 2. Yang pertama hadas kecil. Hadas kecil yaitu bagi orang ataupun muslim yang tidak ada air wudu. Orang yang tidak ada air wudu dikatakan berhadas. Hadas apa itu? Hadas kecil. Tata cara menyucikannya tentu dengan berwudu. Kemudian kita pahami cara berwudu. Itu sudah dipahami cara berwudu, sudah diserahkan praktek waktu cara berwudu, dan sering dilakukan berwudu waktu sholat dan waktu pegang Al-Quran. Yang pertama dibasuh muka, dibasuh tangan sampai siku, dibasuh kepala, dan dibasuh kaki. Hal yang wajib-wajib. Nah, itulah namanya bersuci daripada hadas kecil. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk salat, untuk pegang Al-Quran, atau beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tata cara bersuci daripada hadas kecil. Sebab-sebab berhadas kecil sudah saya bilang tadi, ya, keluar angin misalnya, ataupun tidak ada air wudu dengan sama sekali, itu namanya berhadas kecil. Baik, itu dinamakan berhadas kecil. Hadas besar. Hadas besar yaitu banyak faktornya akibat haid bagi perempuan, nifas, wiladah,
keluar mani dan bersetubuh semuanya ya, yang memang itu adalah keluar atau tidak keluarnya mani karena bersetubuh juga itu adalah namanya orang berada besar. Orang mati juga berada besar. Tapi tata cara memandikannya, dimandikan orang, bukan lagi mandi sendiri. Nah, cara menyucikan orang berada besar tentu dengan mandi junub. Tata cara mandi junub juga itu sudah disimulasikan, sudah diperagakan waktu di kelas 1 atau di kelas 7 kemarin. Ini kelas 9 sudah. Kita sudah mantapkan itu semua waktu di kelas 7 atau kelas 1 madrasah sanawiyah gitu. Baik, kalaupun itulah kita mengetahui tata cara memandikan junub, yang pertama adalah niat mandi besar ataupun mandi junub ataupun mandi menghilangkan hadas besar. Kemudian meratakan air di seluruh badannya, digosok-gosok sampai rata airnya. Ya, kemudian dia selesai mandi daripada hadas besar. Untuk salat juga masih perlu wuzu. Kalau memang sudah diwuzu pada awalnya, boleh tidak diwuzu lagi. Ya, itu tata caranya untuk menghilangkan, untuk menyuci diri dari hadas besar. Kemudian satu lagi, sekarang kita bahas tentang najis. Najis yaitu terbagi 3 tadi. Najis mukafafah, muwadah, najis apa? Hukumnya. Ada najis berat, ada najis ringan, ada najis pertengahan. Kita lihat najis berat yang mana misal. Najis berat itu anjing dan babi. Apanya yang najis itu? Kena liurnya, kena badannya ataupun innya, itu adalah tidak boleh dipakai untuk makan, tidak boleh dipakai untuk digunakan untuk menjadi pelukan-pelukannya ataupun untuk di tempat tidurnya atau tempat ibadahnya, nggak boleh. Kalau anjing dengan babi, apalagi makan gitu, itu dalam Islam dilarang. Karena najis. Bagaimana nanti cara menyucikannya? Kita bahas. Nah, kemudian juga najis berat, arak ataupun yang memabukkan itu najis dalam Islam. Bagaimana juga cara menyucikannya? Juga perlu kita bahas di sini. Apakah kita minum rinso nantinya untuk menyucikannya? Ataupun kita masukkan sabun dalam mulut? Itu juga itu perlu kita simak baik-baik. Kemudian ada najis pertengahan. Apaan itu najis pertengahan? Banyak itu yang ada di sekitar kita, digeluki oleh kita, pada badan kita sendiri bahkan. Itu yang namanya kotoran, mentah, nanah, cebok, darah yang mengalir sampai menjadi najis pertengahan. Bagaimana kita menyucikannya? Kita dengar sebentar lagi. Kemudian juga ada najis ringan, yaitu kencing anak laki-laki yang belum cukup umurnya, yang masih umurnya cuma makan asinya saja, air susu, tidak makan yang lain, tidak makan pisang tidak makan dia, yaitu susu di toko, ya, dan tidak makan selain memang makanannya adalah minumnya adalah dengan air susu ibu atau disebut dengan ASI. Bagaimana nanti dia adalah menjadi dikatakan itu pada anak laki-laki, dan cara menyucikannya? Simaklah cara menyucikannya. Yang pertama najis berat, cara menyucikannya lah dengan cara disamak. Bagaimana cara disamaknya? Nah, samaknya yaitu yang pertama dibersihkan dulu noda-nodanya, lindir-lindirnya dengan kain atau dengan benda yang lain, sabuk misalnya, supaya jangan lengket di tempat ibadah kita ataupun di tempat badan kita. Terus baru disiram dengan air yang bercampur dengan tanah sampai 7 kali. Itu samaknya. Kemudian baru disiram kembali dengan air yang suci lagi menyucikan. Itu tata cara samaknya. Kalau najis berat. Jadi kalau arak tadi bagaimana cara menyucikannya? Siapa tahu nih. Bagaimana cara menyucikannya arak? Sudah terlanjur diminum. Minuman keras sudah lanjut diminum. Bagaimana cara menyucikannya? Diminum risonya, diminum black clean-nya, diminum Levy Boy-nya.
Enggak lah yo. Jadi tentunya lah dengan cara bertaubat. Nah, menyucikannya dengan cara bertaubat. Tidak lagi dia melakukan itu dengan sewenang-wenangnya dan tidak akan mengulangi lagi. Dia dengan taubat nasuha. Nah, selanjutnya menyucikan diri dari najis yang pertengahan, mentah, nanah, darah, dan sebagainya. Yaitu dengan menyiramkan noda-nodanya, baunya, rasanya sampai hilang. Dengan air yang suci lagi menyucikan. Itu namanya cara menyucikannya. Bagaimana cara menyucikannya dengan najis ringan anak bayi, laki-laki yang belum cukup umurnya, yang masih diasuhnya cuma ala ASI, air suci ibu, yaitu boleh dipeciknya saja airnya di tempat kena najis itu, kemudian dilap. Tidak perlu dibros, tidak perlu dibuang bajunya dan digosok-gosok sampai itunya. Cuma boleh dipeciknya saja, kemudian dilap. Itu tata cara menyucikannya najis ringan, najis pertengahan, dan najis berat. Demikian barangkali persoalan yang pertama yang kita tuntaskan tentang tata cara bersuci daripada hadas dan najis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.